Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berbahagialah apapun yang terjadi, berbahagialah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kebahagiaan membuat kita semua merasa sungguh berterima kasih karena kita adalah putra-putri Allah. Kebahagiaan sebenarnya tanda orang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kebahagiaan menunjukkan bahwa situasi apapun orang selalu mengambil hikmah, mengambil pesan-pesan penting dari setiap kejadian yang dialami. Kebahagiaan tanda orang beriman. Maka dikatakan bahwa Paus Fransiskus mengingatkan kita, jangan sampai kita orang beriman seperti pulang dari kuburan setiap saat. Orang yang baru pulang dari kuburan selalu wajahnya cemberut, hidupnya tidak pernah bahagia, senantiasa menunjukkan kesedihan yang berlarut-larut. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang layak membuat kita bahagia? Yang layak membuat kita tersenyum? Apakah memang Tuhan menciptakan kita hanya untuk bersedih? Tentu tidak. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, pada kesempatan hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah, hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang saat ini berkekurangan. Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa dalam situasi apapun, termasuk umat kita di paroki Yomarfi Donggo ini, adalah layak berbahagia. Mungkin kita hanya panen jagung setahun sekali, tetapi ketika kita diberikan rahmat kesehatan, anak-anak yang kita sekolahkan dengan keringat susah payah mereka bisa sukses. Walaupun kita di rumah hanya makan nasi dengan kangkung, tapi anak-anak kita ingat keringat orang tua dan mereka sekolah baik-baik. Orang lain 5 tahun selesai, mereka mungkin 4 tahun selesai, atau minimal setara lah. Kalau orang lain 4 tahun selesai, dia juga 4 tahun selesai. Itu sudah layak untuk membuat kita berbahagia. Maka sabda Tuhan pada hari ini dialamatkan juga kepada seluruh umat paroki San Yomarfi Donggo. Berbahagialah kamu seluruh umatku di paroki San Yomarfi Donggo dalam segala keadaan. Dan juga untuk seluruh umat beriman yang mungkin saat ini berada di tempat tidur karena sakit, karena stroke. Tuhan juga bersabda kepada Anda semua, berbahagialah. Karena dalam keadaan seperti itu, engkau bisa memuji Tuhan, bisa semakin dekat dengan Tuhan, bisa baca kitab suci dengan lebih baik, dengan lebih tenang, tanpa diganggu. Selalu ada kesempatan. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, maka kita layak berbahagia. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan juga hari ini mengingatkan kita semua sebagai orang Kristiani, para pengikut Kristus. Maka tentu Kristus itu adalah datang bukan untuk mengajarkan atau membawa agama. Kenapa Kristus itu disunat? Karena dia orang Yahudi. Mereka dulu berdoa di Bait Allah karena memang mereka orang Yahudi.
Lalu kita semua yang mengikuti Kristus, apa yang Kristus lakukan, walaupun ada banyak orang Yahudi tidak terima Kristus sebagai Mesias, kita mengakui bahwa dialah Sang Mesias. Dialah yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita itu dinamakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Maka walaupun kita dibenci, dimusuhi karena iman ini, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dan mujizat-mujizatnya tetap ada sampai hari ini. Maka untuk semua umat yang saat ini dalam keadaan sakit, kalau mereka baca Alkitab atau mengikuti misa live ini dan meyakini, maka Tuhan Yesus akan datang dan menjamah Anda semua yang saat ini sementara dalam keadaan sakit. Semuanya kembali kepada iman, kembali kepada kepercayaan. Maka poin yang mau dikatakan pada kesempatan ini adalah mengapa kita tidak berbahagia? Mengapa seringkali kita tampil menjadi orang-orang yang seolah-olah selalu bersedih, seolah-olah merasa kita ini yang paling kurang rahmat, paling kurang berkat dibandingkan yang tetangga, dibandingkan yang orang lain. Tuhan Yesus hari ini berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dibenci, kamu dikucilkan. Maka seringkali dalam rapat pleno kemarin baru ketahuan kuburan kita di Mbawa, termasuk kuburan kita di kampung kecil, salib-salibnya begitu dipasang tidak lama kemudian hilang. Mujizat terjadi, salibnya hilang. Ya, percaya saja seperti itu supaya kita tidak berpikir negatif. Anggap saya mujizat bahwa salib bisa menghilang dalam sekejap. Padahal sebagai orang Katolik sebenarnya kan itu kan hanya kayu, ada tulis namanya mereka. Kalau hanya salib kayu ini menakutkan orang, orang itu tidak normal. Dia hanya lihat kayu palang salib itu saja, dia bisa ketakutan. Maka tidak normal. Artinya salib itu memiliki daya kuasa. Orang yang melakukan itu entah mencuri atau apalah istilahnya, karena kita tidak pernah tangkap langsung, berarti dia takut dengan salib. Padahal itu hanya kayu saja yang ditaruh di kuburan-kuburan kita. Seolah-olah kalau melihat salib itu nanti mereka mungkin tidak kuat lagi untuk pergi ke kuburan itu, atau takut nanti mungkin murtad. Padahal kita biasa-biasa. Kalau satu hari kita bisa dengarkan suara azan sampai 5 kali, untuk kita di sini tidak terlalu banyak masjid. Kalau di tempat-tempat yang banyak sekali, itu satu hari kita itu dengar 5 kali. Belum saat-saat khusus yang doanya lebih panjang, saat-saat khusus. Tapi kita biasa-biasa saja. Tidak usah takut Bapak Ibu. Kalau memang kita kuat iman, tidak akan mungkin kita beralih hanya karena hal-hal remeh-temeh. Tidak mungkin. Selama kita kuat iman. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu karena namaku kamu dibenci, kamu dianiaya. Tidak usah takut. Yesus yang dulu ada, mujizat yang dulu pernah dia lakukan, sampai hari ini dia tetap melakukannya melalui rohnya.
melalui firman-Nya. Maka orang-orang yang baca firman yang yakin mujizat itu bisa terjadi lagi hari ini dan seterusnya. Sampai kita semuanya mati pun, anak cucu cicit kita, mujizat tetap akan ada. Maka berbahagialah. Walaupun kita saat ini harus bangun sedikit pagi, karena biasa misa jam 8. Ada yang sudah mulai menguap, saya lihat di belakang. Bangun agak pagi sedikit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan Yesus, maka mujizat, rahmat akan ditambahkan, akan diberikan kepada kita. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dibenci. Jika karena namaku orang mengucilkan kamu. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Memang tidak mudah untuk belajar berbahagia, belajar menerima. Tadi malam dalam obrolan ada umat katakan, dulu kenapa orang punya anak banyak tapi biasa-biasa saja. Bisa memberi makan, bisa menghidupkan. Lalu kenapa sekarang kita hanya anak 1 atau 2 saja, kita urus pusing setengah mati. Makin kepala batu anak-anak sekarang. Mamanya baru 1 kalimat, dia sudah 10 kalimat. Tapi anak-anak sekami tidak toh? Tidak cerewet dengan orang tua kan? Yang cerewet selama dengan orang tua angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Wih, ternyata makin lama makin banyak. Ya, jadi itu sudah turun kan? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dulu mungkin gampang. Karena apa? Kita dulu takut dengan orang tua. Orang tua baru angkat tangan begini aja kita sudah mulai KO. Sekarang sabar dulu bos. Kau angkat tangan kosong dia tidak peduli. Angkat sapu dia bilang ayo omong kosong. Bapak tidak mungkin pukul saya. Itu kenyataan. Mungkin kita orang tua sekarang terlalu penuh cinta kasih. Kalau kita tidak kasih uang jajan, dia bisa menangis 2-3 jam. Guling-guling. Akhirnya kita malu dengan tetangga yang lewat, sudahlah kasih. Walaupun orang tua pergi, akhirnya terpaksa mungkin pergi panen dulu atau pergi utang dulu. Termasuk Romo selalu fokus untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah adalah harapan orang tua. Maka yang sekolah, tadi para lektor, pemazmur, itu adalah contoh bagaimana Anda tampil menjadi anak yang membanggakan orang tua, membanggakan gereja. Maka belajar lagi lebih giat. Supaya baca dengan lebih yakin, menyanyi dengan lebih yakin. Perlu untuk menampilkan bahwa saya adalah anak pilihan Allah. Saya adalah anak yang dibanggakan orang tua. Saya adalah anak yang dibanggakan guru-guru saya yang mengajar saya setengah mati di sekolah. Berbahagialah anak-anak yang bisa melakukan ini. Berbahagialah orang tua yang bisa membimbing anak-anaknya untuk bisa bermanfaat bagi gereja. Berbahagialah orang tua menyumbangkan anak-anaknya untuk bisa menjadi keyboard, pemain keyboard, organis. Berbahagialah orang tua yang bisa menyumbangkan anak-anaknya untuk jadi tentara, polisi, guru. Berbahagialah orang tua yang bisa menyumbangkan tenaganya untuk menjadi pengurus gereja kita ini. Bisa menjadi pengurus di masyarakat. Berbahagialah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tapi Tuhan juga mengecam kita. Celakalah kamu
yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Kenapa Tuhan mengecam orang yang kenyang? Lalu Tuhan yang mengecam orang yang kaya. Celakalah kamu yang kaya, karena dengan itu kamu sudah mendapat kemuliaan. Tuhan yang mengecam kita semua yang sekarang ini tertawa, karena kita akan menangis dan bersedih. Kenapa Tuhan seolah-olah mempertentangkan? Dalam kehidupan kenyataan seringkali kalau kita dapat rezeki berkat, seringkali kita lupa bersyukur. Seringkali ketika kita terima uang dari orang tua, kalau orang tua kirimnya dekat atau langsung kasih dengan tangan, mungkin kita katakan terima kasih. Tapi kalau sudah sekolah jauh, orang tua kirim di rekening, seringkali anak-anak lupa SMS atau WA, terima kasih Bapak dan Ibu atas kiriman bulan ini. Seringkali lupa. Dia ingat terima uangnya, tapi lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang mengirimkan. Itu orang tua saya dia bisa lupa, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Maka anak-anak kita kalau sudah sukses biasanya kalau orang tua tidak cek, mungkin jarang pergi misa. Anak-anak kita yang kuliah di luar, coba Bapak Ibu sesekali tanya dia, "Dek, hari Minggu ini kau sudah misa belum? Sudah bersyukur kepada Tuhan belum?" Atas semuanya itu. Jangan dia pergi dari sini dia Katolik, pulang-pulang sudah murtad. Karena apa? Selama dia kuliah, dia tidak pernah misa. Bisa terjadi seperti itu. Maka berbahagialah orang tua yang sering-sering mengontrol anak-anaknya. Berbahagialah orang tua yang punya anak-anak yang saat ini masih tetap lapor, "Bapak hari ini, Ibu hari ini saya sudah ke gereja. Tadi kami misa di gereja ini." Kalau dia jauh dari kita. Anak yang lapor kepada orang tua. Berbahagialah orang tua yang punya anak-anak seperti itu. Maka menjadi PR bagi kita semua untuk bagaimana mengambil hikmah positif dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.